What up guys, welcome back to my another YouTube video. Bareng lagi sama gue Arif Kurniawan di channel AK Production. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Dan pada video kali ini, seperti janji gue sebelumnya, gue akan ngebahas dan nge-review tentang lensa Camlan 28mm f1.7 yang ini. Seperti biasa buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, buat mensupport channel ini dan bikin gue semangat untuk membuat konten yang berkualitas lainnya, jangan lupa bantu untuk di subscribe, diklik tombol notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan notif video gue yang terbaru selanjutnya. Oke, sudah, thank you. Dan tanpa panjang lebar, mari langsung aja kita bahas review lensa Camlan 28mm f1.4. Oke, yang pertama adalah kelebihannya terlebih dahulu, yaitu build quality-nya yang sudah terbuat dari metal full kecuali tutup depannya dan tutup belakangnya gitu ya. Lensa ini benar-benar terbuat dari metal yang kokoh dengan warna yang solid seperti ini. Ini tuh benar-benar literally kokoh banget. Lumayan berat. Di bagian mountingnya, ini kebetulan mountingnya adalah micro folded. Ini sudah metal juga, jadi nggak gampang rusak. Lalu di bagian depannya memiliki filter di 52mm. Jadi buat kalian yang mau pasang filter, ND filter atau apapun itu filternya, jangan sampai salah pilih karena ini diameternya di 52mm. Oke. Lalu dia memiliki tutup seperti gue bilang tadi, memiliki tutup berwarna, tutup depan front capnya berwarna grey dan juga di belakang juga berwarna grey. Gue nggak tahu kenapa dia memilih warna grey, padahal ini kalau seandainya warnanya hitam, full semua hitam, itu lebih keren sih menurut gue. Untuk plastiknya juga lumayan bagus, nggak yang murahan gitu. Lalu dia mendapatkan satu buah lens hood. Lens hoodnya lumayan gede ya, lumayan tinggi, dan tapi sayangnya terbuat dari plastik. But it's okay, lo bisa beli lens hood yang terbuat dari metal di marketplace banyak. Dan kalau dipasang ke lensanya seperti ini sangat mudah banget, lo tinggal putar, that's it. Ini kelihatan keren sih menurut gua, hitam dan dia by the way punya ring line gitu berwarna kuning ya. Ini kayak signaturenya dia, mungkin gue juga nggak tahu. Asik sih menurut gua, menambah kesan keren aja tuh, ya kan, dan terlihat besar. Dan untuk lensa ini memiliki bobot 348 gram. Dibilang berat? Enggak. Dibilang ringan? Masih banyak lensa-lensa ringan yang lainnya sih menurut gue. Tapi kalau digabungin dengan kamera Lumix G85 gue ini, beratnya tidak lebih dari 1 kg. Artinya lu bakal bisa berlama-lama menggunakan kameranya dan gak akan bikin tangan lu pegel ya. Yang selanjutnya adalah lensa Camlan ini memiliki focal length di 28mm. Itu artinya sama dengan di 56mm full frame. Kalau di micro four third-nya 28, artinya dikali 2. Dan dia memiliki bukaan yang cukup lebar, yaitu di 1.4. Artinya ketika kalian bermain-main di area yang low light, ini sangat membantu kalian untuk mendapatkan cahaya yang masuk ke dalam kamera kalian itu lebih banyak. Dan buat kalian yang suka bokeh-bokehan, ini kamera keren banget pastinya, dan bokehnya juga asik untuk bisa mendapatkan di fokus titik tengahnya tajam.
Dan by the way, ini adalah lensa Micro Four Thirds yang sistemnya manual. Jadi buat kalian yang baru pertama kali menggunakan lensa ini, kalian harus beradaptasi. Tapi kalau kalian sebelumnya sudah menggunakan lensa manual, menurut gue sih nggak akan ada masalah apapun. Gue dulu awalnya menggunakan lensa manual, dan ketika pindah ke lensa ini, buat gue udah bisa beradaptasi dengan baik. Cuman hanya sedikit berat dari lensa gue yang sebelumnya. Tapi it's okay, beratnya juga nggak nyampe 1 kilo. Yang udah gue sematkan di Lumix G85 gue. Jadi gue tinggal beradaptasi di beratnya aja. Lensa Camran ini juga tersedia untuk selain Micro Four Thirds, untuk APS-C dan juga untuk di full frame. Jadi buat kalian mau cari lensa ini untuk kamera Sony mungkin, atau kamera-kamera lain yang menggunakan sensor APS-C dan juga full frame, lensa ini juga menyediakannya pastinya. Seperti yang gue bilang tadi, lensa ini adalah manual fokus, jadi kalian bisa mengatur ring fokusnya itu di lensa kalian. Jadi di sini ada 2 ring, ya kan? Nah, ini ada ring untuk fokus atau fokus ring, dan di bawahnya ada untuk bukan diafragma atau F-nya. Jadi di sini dia mulai dari f1.4 seperti gue bilang tadi, ini bukannya sangat lebar di f1.4 sampai di f1.16. Dan by the way, ini nggak gampang terputar. Jadi ini positifnya nggak gampang terputar keunggulannya. Jadi kalian nggak bakal kayak kok tiba-tiba F-nya berubah gitu ya, cahaya yang masuk kok tiba-tiba gelap. Nggak seperti itu. Ini agak sedikit menggunakan tenaga untuk bisa memutar ini. Dan yang kedua adalah ring fokusnya. Nah, ring fokusnya juga nggak terlalu gampang berputar. Kalian memudahkan kalian untuk mendapatkan fokus, dan memudahkan kalian untuk ketika sudah mendapatkan fokusnya tidak mudah bergeser, yang memudahkan yang berakibat misfokus di hasil video atau foto kalian. Jadi ini smooth banget, enak banget, dan memudahkan kalian untuk mendapatkan fokusnya. Kelebihan selanjutnya adalah seperti yang gue bilang tadi, lensa ini di keadaan kondisi low light sangat membantu kalian untuk mendapatkan gambar yang maksimal gitu ya, di titik tengahnya yang fokus. Lalu juga kalian jika ingin mendapatkan hasil yang sangat-sangat maksimal, itu menurut gue di bukaan tertajamnya adalah 2.8 ke atas. Itu sangat-sangat tajam sekali. Oke, itu tadi dia kelebihan dari lensa ini. Tidak ada barang yang sempurna, pasti semua barang memiliki kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan lensa ini. Jadi lensa ini menurut gua kekurangannya adalah yang pertama untuk looknya, front cap dan juga backnya, back capnya atau tutup belakang dan tutup depan dan tutup belakangnya itu warnanya nggak senada. Jadi kayak kurang match aja gitu menurut gue ya. Kalau menurut kalian gimana nggak tahu, tulis aja di komentar di bawah, karena itu menurut gue jadi kayak agak sedikit mengganggu gitu ya. Dan untuk si lens hoodnya juga menurut gue kurang pas. Lensanya udah metal, kenapa si lens hoodnya nggak metal gitu ya. Baik lagi itu pilihan, dan kalian juga bisa ngedapetin lens hood yang metal. Lalu kekurangan lain adalah, menurut gue sih kekurangannya adalah ketika kalian mendapatkan situasi di mana menghadap matahari, lalu mataharinya juga terlalu terang gitu ya. Dan itu kondisi tersebut bisa kalian tutupi dengan menggunakan filter, ND filter, sehingga bisa mengadjust gitu ya cahaya yang masuk ke dalam lensa. Selebihnya menurut gua lensa ini asik banget. Apalagi yang udah kalian yang biasa menggunakan lensa manual, ini rekomendasi banget. Dan buat kalian yang mungkin mau mencoba lensa manual, ini juga recommended banget. Dan yang terakhir, sebelum gua tutup, untuk harganya itu barunya mulai dari 2,3an sampai 2,5an tergantung gimana sellernya. Dan
tergantung juga mungkin lagi diskon di marketplace-nya. Untuk harga secondnya ini untuk Micro Four Thirds ya, itu di 2 jutaan. Kalau gua kemarin dapatnya di 2,1 jutaan karena ini baru 2 bulan sellernya mau jual. Artinya ini masih garansi panjang banget, dan kalau kalian mau sabar ya pastinya bisa juga sih dapat, cuman agak susah ya. Oke, mungkin segitu aja video review gua tentang si lensa Camlan Micro Four Thirds f1.5. Oke, segitu dulu video gua kali ini, review singkat tentang si lensa Camlan f1.4 ini. Buat kalian yang mau ngasih saran ataupun apapun itu, bisa tulis di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Klik tombol notifikasinya juga supaya kalian bisa mendapatkan notif video gue yang terbaru selanjutnya. Oke, dan gue Arif Kurniawan undur diri. Thanks for watching, see you in the next video, and stay creative.